Sepanjang perjalanannya, grup ini mengalami 15 kali lebih pergantian personal dan melibatkan 22 orang musisi. Sahabat-sahabat Tripewer, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mengulas kilas balik 48 tahun grup band legendaris tanah air, God Bless. Konser virtual God Bless tempo hari yang ditayangkan Maxstream Telkomsel mengobati kerinduan para penggemar band rock legendaris yang sudah malang melintang 48 tahun. Nyaris setengah abad, bukan usia yang pendek, perjalanan eksistensial yang panjang. Berangkat dari titik nol, semula membawakan lagu-lagu milik orang lain, Genesis, Deep Purple, AC/DC di antaranya menjadi bayang-bayang mereka saat tampil di panggung ketika itu. Lantas pada tahun 1975, God Bless merilis album perdananya bertajuk God Bless. Seolah ingin mengukuhkan namanya yang diganti saat pertama kali muncul, Roda Gila, Crazy Wheel, yang melatari berdirinya band ternama yang baru-baru ini mendapat penghargaan negara. Konser perdana digelar di Taman Ismail Marzuki 5 Mei 1973. Formasi awal, Ahmad Albar yang akrab disapa Ye sebagai vokalis, Ludwig Lemans gitar, Dodi Fatah bass, Joki Suryo Prayogo keyboard, Fuad Hasan drum. Yoki sebetulnya masuk mengganti Dedi Dores, namun ternyata tidak bertahan lama. Posisinya diganti Soman Lubis. Setahun setelah konser yang mengesankan, God Bless dirundung duka. Dua personalnya, Fuad Hasan dan Soman Lubis, meninggal dunia lantaran mengalami kecelakaan di Tugu Pancoran, Jakarta Selatan. Sang gitaris Ludwig Leman pun mengundurkan diri. Tinggal Ahmad Albar dan Dodi Fatah yang bertahan. Yoki diajak bergabung kembali. Yoki bersedia, bahkan dia mengajak Ian Antoro, gitaris, dan Teddy Sujaya, drummer. Formasi baru itu kemudian menulis lagu dan merekamnya, berkarya secara mandiri, tidak melulu membawakan lagu-lagu milik orang lain lagi. Lahirlah album perdana mereka pada tahun 1975. 5 tahun kemudian, album kedua tercipta. Namun lagi-lagi Yoki keluar dari formasi. Posisinya digantikan Abadi Susman yang bergabung pada tahun 1979. Proses kreatif terus berjalan dengan lebih matang. Album Cermin yang dirilis tahun 1980 disebut-sebut pemberontakan God Bless terhadap dominasi industri rekaman yang cenderung komersial. God Bless menawarkan musik idealis, keluar masuk personal, bukan hal aneh bagi God Bless. 2 tahun setelah album Cermin dirilis, Abadi Susman mengundurkan diri. Sewindu mereka vakum di panggung musik. Awak God Bless didaulat menjadi dewan juri festival rock. Lagu-lagunya jadi lagu wajib dalam ajang itu. God Bless berdenyut lagi. Bahkan dari festival rock yang digawangi promotor asal Surabaya, Laux Lebor itu, lahir band-band rock di Indonesia seperti Grass Rock, El Pamas, sampai Slang.
Bersentuhan dengan ingar-bingar festival rock, God Bless seperti bangun dari tidur panjang. Gairah mereka kembali bergolak setelah vakum kurang lebih sewindu lamanya. Kemudian lahir album paling sukses, Semut Hitam. Lagu Rumah Kita terus terngiang-ngiang hingga kini. Namun setelah album Semut Hitam dirilis, Yan Antono menyatakan keluar dari formasi God Bless. Posisinya kemudian digantikan oleh gitaris muda berbakat Eet Sahrani. Setelah masuknya Eet, Maret 1989 dirilislah album berjudul Raksasa dengan hits Menjilat Matahari dan Misteri. Eet Sahrani berhasil menyegarkan petikan gitar Yan Antono dan menjadikan God Bless lebih agresif. Yan Antono sendiri setelah keluar dari God Bless sukses merintis karir solo sebagai pencipta lagu, arranger, dan produser. Setelah melewati masa vakum yang cukup panjang, tahun 1997 para personil God Bless termasuk Eet Sahrani dan Yan Antono kembali berkumpul. Workshop yang mereka gelar di kawasan Puncak menghasilkan sebuah album berjudul Apa Kabar. Namun reuni itu tidak berlangsung lama karena Eet secara resmi mengundurkan diri dari formasi God Bless dan konsentrasi untuk bandnya sendiri, Edane. Walau tidak banyak merilis album, God Bless diakui menjadi legenda grup musik rock Indonesia karena dipandang pelopor yang memiliki kualitas bermusik tinggi. Sepanjang perjalanannya, grup ini mengalami 15 kali lebih pergantian personal dan melibatkan 22 orang musisi. Tahun 2002 bisa dikatakan sebagai tahun kembalinya God Bless. Kembali vakum selama hampir 5 tahun lamanya, God Bless hadir dengan formasi baru. Ahmad Albar vokal, Yan Antono gitar, Doni Patah bass, Abadi Susman keyboard, serta 2 kakak beradik, Inang Nur Said drum dan Iwang Nur Said keyboard. Formasi ini tidak bertahan lama. Belum genap setahun berjalan, Iwang Nur Said mengundurkan diri karena kesibukannya yang pada saat itu juga merupakan salah seorang kru Iwan Fals. Tahun 2003 menyusul sang kakak Inang Nur Said mengundurkan diri. Posisinya digantikan oleh salah satu drummer terbaik, Gilang Ramadan. Perjalanan formasi ini terhenti pada akhir 2007. Ketika itu sang vokalis Ahmad Albar tersangkut masalah hukum, kasus penyalahgunaan narkoba. Semua personil God Bless yang tersisa dalam keterangannya ketika itu kepada pers menyatakan God Bless akan menghentikan seluruh aktivitasnya menunggu kejelasan dan penyelesaian kasus Ahmad Albar. Pertengahan 2008, Ahmad Albar bebas dari tahanan. Kasus yang menimpanya ternyata tidak melunturkan kecintaan masyarakat kepada God Bless. God Bless pun kembali berkeliling dan meramaikan panggung-panggung musik tanah air. Pada Februari 2009, mereka tampil di acara Kick Andy di Metro TV dengan 5 orang personal, yaitu Ahmad Albar, Yan Antono, Doni Patah, Yaya Muktio, dan Abadi Susman. Yaya Muktio adalah muka lama bagi personal God Bless karena dia bersama Ahmad Albar, Yan Antono, dan Doni Patah adalah salah satu tulang punggung band rock
Ethnic Gong 2000. Mereka menyatakan akan mengeluarkan album ketika itu. Dan tepat pada awal Mei 2009, God Bless akhirnya mengeluarkan 36. Awal tahun 2012, Doni Patah jatuh sakit. Dia mengalami serangan jantung yang mengharuskan dirinya beristirahat total dari seluruh aktivitas kegiatan bermusik. Padahal ketika itu, God Bless sedang dalam persiapan untuk tampil dalam event Java Jazz 2012 di Jakarta. Sempat terpikir untuk membatalkan keikutsertaannya. God Bless akhirnya tetap tampil dalam event tersebut. Arya Setiadi yang dipercaya untuk menggantikan Doni Patah sebagai basis God Bless. Kejutan lain yang muncul pada hari itu, posisi drummer God Bless diisi oleh Fajar Satritama, drummer Edane, band mantan gitaris God Bless E.R. Sahrani. Fajar Satritama hari itu hadir sebagai additional player menggantikan Yaya Muktio. Setengah tahun berserang, Doni Patah kembali. Kembalinya Doni Patah disambut gembira oleh para pecinta God Bless yang tergabung dalam God Bless Community Indonesia. Ketika muncul lagi untuk pertama kalinya dalam event Jakarta Fair 2012. Formasi ini terdiri dari Ahmad Albar, Yan Antono, Doni Patah, dan Fajar Satritama, serta Abadi Susman pada keyboard. Formasi ini cukup bertahan lama, dan formasi ini yang tampil dalam 2 perhelatan konser besar God Bless, merayakan 4 dekade perjalanan God Bless di Belantika Musik Indonesia. Konser to commemorate God Bless di Ballroom Hotel Haris, Bandung tanggal 30 November 2014, dan konser panggung sandiwara God Bless di Ciputra Art Venue Jakarta tanggal 7 Agustus 2015. Baru-baru ini grup band rock legendaris God Bless merayakan ulang tahun ke-48. Selasa tempo hari tanggal 31 Agustus 2021. Pukul 19 sampai pukul 8, God Bless menggelar konser secara virtual untuk merayakan hari jadinya. Acara ini bertajuk 48 tahun God Bless berkarya, mulai hari ini. Konser tersebut juga menandai konsistensi dan keseriusan Ahmad Albar dan kawan-kawan untuk tetap berkarya di Belantika Musik Indonesia. Yang menarik, konser virtual ini juga melahirkan lagu baru berjudul Mulai Hari Ini. Lagu ini terdengar lebih reflektif dan religius. God Bless bertahan nyaris setengah abad. Sahabat-sahabat reviewer, demikian kilas balik God Bless 48 tahun. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Salam.